Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormatku, salam ta'zimku selalu buat para sahabat-sahabatku tercinta, baik ada yang ada di dalam ataupun yang ada di luar negeri. Semoga kita semua senantiasa selalu di dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kajian saat ini adalah Allah bukan begini, Allah bukan begitu. Alhamdulillahirabbil alamin. Seolah-olah selama ini hanya manusia diri kita lah yang bisa begini dan yang bisa begitu. Seolah-olah hanya Abdul Halim lah yang bisa begini dan yang bisa begitu. Seolah-olah Abdul Halim lah yang berkuasa atas keburukan atau atas kebaikan. Seolah-olah Abdul Halim lah yang berkuasa atas kemaksiatan dan atas ketaatan. Semuanya begini dan begitunya masih serba Abdul Halimnya. Itu di dalam diri manusia kita. Dan begini serta begitu pun yang ada di luar diri kita pun juga seolah-olah yang bisa begini dan yang bisa begitu, makhluk-makhluk yang ada di luar diri kita seolah-olah yang makhluknya sendiri yang merasa bisa begini dan yang merasa bisa begitu. Karena diri manusia kita masih menduduki kedudukan Tuhan di dalam hati kita, karena diri kita masih menduduki Al-Haq, yakni Abdul Halimnya lah yang Al-Haq di dalam hati kita, maka seolah-olah tak ada Tuhan yang bisa begini dan yang bisa begitu. Di dalam hati kita seolah-olah Tuhan itu tidak begini dan tidak begitu. Dan seolah-olah Tuhan tidak berkuasa apapun atas begini dan atas begitu. Karena Tuhannya gaib, karena Tuhannya tak ada. Karena manusia selama ini hanyalah bertuhan kepada angan-angannya sendiri. Hanyalah bertuhan kepada imajinasi manusianya sendiri. Hanya percaya dan yakin kepada dirinya sendiri yang ditauhidkan di dalam hatinya. Dirinya sendiri yang diesakan di dalam hatinya. Sehingga manusia bingung mencari Tuhannya. Marilah kita resapi atau kita hayati bersama. Kira-kira tanpa uripe Allah, kira-kira tanpa Tuhan, apakah ada begini dan apakah ada begitu? Jangankan ada begini dan ada begitu, manusianya pun juga tak ada bila tak ada Tuhan. Jadi sebenarnya yang mengadakan begini dan yang mengadakan begitu ya Tuhan yang menciptakan manusia, yang menyaksikan begini dan begitu, itulah Tuhan yang begini dan Tuhan yang begitu. Tuhan berkuasa atas begini dan begitu.
Tak sebiji darah pun bisa bergerak begini, tak sebiji darah pun bergerak bisa begitu tanpa uripe Allah. Jadi sebenarnya yang begini dan yang begitu itu ya uripe Allah. Bagi orang-orang yang sudah sujud kepada keadamannya, bagi orang-orang yang sudah sujud kembali, tenggelam di dalam uripe Allah. Bila manusianya sudah tak ada, maka nyatalah yang begini dan yang begitu itu siapa. Tapi bila manusianya yang masih nyata, maka manusia takkan pernah rela di dalam hatinya, takkan pernah ridho di dalam hatinya bila hanya Allah yang bisa begini dan hanya Allah yang bisa begitu. Manusia tak akan pernah ridho bila Tuhan berkuasa melebihi kuasa hawa nafsu manusianya. Inilah fenomena yang selama ini tidak pernah kita sadari di dalam esensi bertuhan. Karena kita selama ini hanya sibuk dengan agama-agama saja, hanya sibuk dengan syariat-syariat saja, hanya sibuk dengan hukum-hukum saja, sehingga kita lupa kembali kepada hakikat siapa diri kita, siapa wujud kita, siapa kenyataan kita. Bila kita sudah tahu wujud kenyataan kita yang adam, yang tak ada, maka nyatalah yang bisa begini dan yang bisa begitu hanyalah inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, bahkan hidup dan matiku hanyalah milik Allah, Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam. Bila ini dijabarkan, sesungguhnya maksiatku, sesungguhnya taatku, sesungguhnya keburukanku, dan sesungguhnya kebaikanku, semuanya bukan kuasa diriku. Bila manusianya sudah baiat, sudah ikut bimbingan baiat, sudah mati sebelum mati, akan menyadari itu. Contoh logikanya begini. Ketika kita tidur, di dalam tidur kita bermimpi. Kita bermimpi menjadi begal. Kita bermimpi menjadi begal. Di dalam mimpi itu spontan tubuh kita seolah-olah kita membaca orang saat membegal. Kelihatan orang yang melihat ketika kita tidur. Di dalam mimpi kita sambil bergumam, mati kau, mati kau. Sehingga yang mendengarkan itu, anak ini mimpi apa sih? Kok bilang mati kau, jahat amat ini di dalam mimpinya. Padahal di dalam mimpi kita tidak tahu apa-apa. Logikanya ketika kita bangun ditanya, kamu mimpi apa? Aku mimpi sebagai begal. Iya, tadi tanganmu bergerak-gerak seolah-olah membaca korbannya. Akan tetapi di dalam mimpi atau di dalam hati kita, waktu saya mimpi, waktu ketika kita mimpi, tidak merasa kita bergerak-gerak, menggerakkan badan ini sesuai dengan posisi apa yang ada di dalam mimpi kita. Itulah tanda bahwa baik dan buruk, taat dan maksiat bukan kekuasaan manusianya bila manusianya berpikir. Itu bagi siapa? Bagi orang-orang yang sudah kembali kepada Allah, sudah tak bisa lagi berbuat begini dan sudah tak bisa lagi berbuat begitu. Kenapa? Karena begini dan begitu ya uripe Allah sendiri.
tanpa kendali manusianya. Bagi orang-orang yang rela, yang ridho, hanya Tuhan yang sebagai penguasanya di dalam hatinya. Terus setelah itu banyak pertanyaan. Dengan ungkapan ini banyak pertanyaan. Kalau baik dan buruk, taat dan maksiat dari Allah, ya mendingan aku melakukan keburukan atau kemaksiatan. Merampok contohnya, berjudi, berzina, mencuri. Toh semuanya ini hanya Allah. Bukan, itu masih hawa nafsu manusianya. Karena manusianya masih merekayasa, karena manusianya masih salah paham dengan Tuhannya. Karena manusianya masih lebih wujud daripada wujud Tuhannya di dalam hatinya. Mana mungkin bisa begitu? Tak akan pernah bisa menggapai khairihi wa syarrihi minallah. Baik dan buruk hanya milik Allah. Orang-orang yang sampai pada maqam khairihi wa syarrihi minallah hanya bagi orang-orang yang sudah tak mengenal dirinya lagi, tak mengenal pergerakannya lagi, tak mengenal aktivitasnya lagi. Kenapa? Karena yang ada hanya Allah. Aktivitas apapun, kemanapun kau hadapkan wajahmu, disitulah wajah Allah. Bila hanya Allah yang berkuasa, baru manusia bebas dari perbuatan-perbuatan itu. Bila sudah Allah yang berkuasa, maka manusia sudah terbebas dari begini dan dari begitu. Karena yang ada hanyalah lillahi ta'ala. Jadi jangan salah sangka. Kadang ada yang bilang ana al-haq. Tak usah bilang begitu kalau sudah tahu al-haq. Ngapain al-haq ditunjuk-tunjukkan? Sedangkan al-haq sudah tahu dirinya sendiri. Araftu rabbi bi rabbi. Aku mengenal Tuhanku dengan Tuhanku. Jadi yang mengenal Tuhan ya Tuhan sendiri. Dan yang mengenal diriku Abdul Halim ya Tuhan sendiri sebagai penciptanya. Bukan Abdul Halim yang mengenal diri Abdul Halimnya. Bukan Anda yang mengenal diri Abdul Halimnya. Hidup itulah yang mengenalkan. Itulah keindahan dan itulah kesempurnaan Allah di dalam qiyamuhu binafsihinya. Allah berperan di dalam nafsi-nafsi yang diciptakannya. Maka dari itu yang bisa begini dan yang bisa begitu ya hanya Allah saja. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga saya khususnya dan kita semua senantiasa diberi kepahaman oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.